Bab 536, Penindasan yang tidak dapat ditoleransi. Chen Hetian berhenti ketika dia mendapatkan nama Bai Xiaochun. Bai Xiaochun telah menjadi sangat penting bagi tembok besar dalam waktu singkat sejak ia bergabung dengan Skin Flayers, dan Chen Hetian tahu itu. Selain itu, dia menyadari persahabatan dekat antara dia dan Zhao Tianjiao. Tentu saja, ketika malam tiba, bukan hanya Chen Hetian dan 30.000 pembudidaya muncul di luar labirin. Akan ada sejumlah orang liar Wildlands dan penanam jiwa. Jiwa Deva sama berharganya dengan Wildlanders, yang bisa menggunakannya untuk menambah kekuatan ekstra pada sihir rahasia mereka. Karena itu, Chen Hetian khawatir tentang Wildlanders bersaing untuk jiwa dewa. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa semakin banyak penanam jiwa dan orang buas yang memasuki labirin, semakin besar kemungkinan mereka akan bertemu murid dan muridnya. Karena itu, Chen Hetian menginginkan seseorang di labirin tempat orang-orang Wildland tertarik, yang padanya mereka dapat memfokuskan niat membunuh mereka. Dia menginginkan seseorang yang ingin dilacak oleh Wildlanders. Dan tidak ada orang yang memenuhi persyaratan itu lebih sempurna dari Bai Xiaochun. Orang-orang Wildland membenci Bai Xiaochun dengan sepenuh hati, dan begitu mereka melihatnya, pasti akan mencoba untuk mengejarnya dan membunuhnya. Setelah semua, hadiah di kepalanya adalah untuk satu set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas, yang merupakan sesuatu yang tidak seorang pun di Wildlands bisa tetap ambivalen. Untuk semua maksud dan tujuan, setiap Wildlander yang pergi ke labirin tanpa perintah yang sangat spesifik sebaliknya kemungkinan besar akan memilih untuk mencoba memburu dan membunuh Bai Xiaochun. Kehadiran Bai Xiaochun semata-mata akan menarik perhatian semua pasukan Wildlands. Tidak hanya itu akan membuat hal-hal lebih aman bagi para pembudidaya tembok besar lainnya, tetapi itu akan meningkatkan peluang mereka mendapatkan jiwa dewa. Bai Xiaochun, gumam Chen Hetian, matanya berkilauan. Yang benar adalah bahwa Starry Sky Dao Polaritas Sekte telah lama bekerja pada cara untuk memecahkan rahasia pil konvergensi jiwa. Pil seperti itu terlalu penting bagi sekte untuk dikendalikan oleh satu orang. Tentu saja, Bai Xiaochun juga telah disimpan dalam kegelapan untuk mencegah frustrasi atau penolakan di pihaknya. Sekte tersebut hampir mencapai titik penentuan formula obat dan untuk tungku pil yang meledak, sekte tersebut juga mulai menghasilkan metode mereka sendiri untuk mereproduksi efek. Karena semua itu, apakah itu ke sekte polaritas langit berbintang atau Chen Hetian sendiri, Bai Xiaochun tidak lagi bernilai. Jika situasi saat ini tidak terjadi, Chen Hetian akan terus menggunakannya seperti sebelumnya. Tapi sekarang, dengan kehidupan murid dan putrinya di telepon, dia lebih dari rela mengorbankan Bai Xiaochun jika itu berarti mendapatkan keuntungan sekecil apapun. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Chen Hetian tanpa ragu menambahkan nama Bai Xiaochun ke dalam daftar. Pada saat matahari tinggi di langit, Chen Hetian telah menyelesaikan daftar panjang 30.000 nama. Dia sudah gugup. Bagaimanapun, labirin akan terbuka nanti di malam hari. Setelah mengirim daftar nama ke mata besar, dia meminta otoritasnya untuk memberitahu semua pembudidaya yang akan berbaris menuju labirin. Satu demi satu, medali identitas para pembudidaya di 5 legiun mulai bergetar ketika berita itu masuk. Aku termasuk. Misi ini akan berbahaya, tetapi hadiah hanya datang dengan risiko. Ada jiwa dewa di labirin itu. Hehe. Pasti akan ada juga penanam jiwa, dan mereka semua memiliki senjata yang ditingkatkan semangatnya. Jika aku bisa mendapatkan satu, maka semua ini akan layak bahkan jika aku tidak mendapatkan jiwa dewa itu. Petik 2 titik. Reaksi yang berbeda dapat dilihat pada wajah berbagai pembudidaya di 5 legiun yang menerima pesanan untuk bergabung dengan misi. Banyak yang sangat senang pada kesempatan untuk bergabung dengan dewa pada tugas penting. Beberapa orang mengerutkan kening memikirkan betapa berbahayanya hal-hal yang berbahaya. Namun, mereka adalah pembudidaya dari 5 legiun, dan karena itu, mereka menahan diri untuk tidak mengeluh. Lagi pula, di bagian paling bawah dari urutan itu ada satu baris teks yang menjelaskan bahwa siapapun yang menolak untuk pergi misi akan diperlakukan sebagai pembelot. Dan di tembok besar, desertir dihukum mati. Ketika semua orang menerima pesanan mereka, Bai Xiaochun sedang duduk di kamarnya, gemetar saat dia melihat medali identitasnya. Setelah melihat pesan itu, dia menjerit keras saat darah mengering dari wajahnya. Desertir. Para desertir dihukum mati 1000 kali. Aku tidak ingin pergi. Petik 2 titik. Melompat berdiri, dia menatap medali identitas begitu keras sehingga visinya mulai memudar.
Dia merasa seperti anak domba yang berjalan tepat ke rahang harimau, dan perasaan bahaya yang mendalam dia rasakan membanjiri setiap potongan daging dan darahnya. Ketakutan, dia segera mengirimkan pesan ke Bailin. Setelah beberapa saat berlalu, Bailin merespons. Senior Chen telah membuat keputusan. Aku mencoba untuk melawannya pada intinya, tetapi dia menolak untuk mengalah. Maaf, Xiao Chun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Petik 2 titik titik. Hati Bai Xiao Chun segera menjadi sangat dingin, dan tatapannya penuh dengan amarah saat dia menatap medali identitasnya. Aku telah melakukan layanan hebat untuk tembok besar. Aku seorang jenderal besar. Bai Xiao Chun sangat marah, dan menolak untuk percaya bahwa Chen Hetian tidak menyadari panjangnya yang akan dilakukan Wildlanders untuk mencoba membunuhnya jika dia pergi keluar tembok besar. Bahkan, di dalam labirin itu, tidak akan mengejutkan jika 5 legiun pembudidaya menyerah pada godaan untuk mencoba membunuhnya. Terlebih lagi, hampir tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membela diri. Jika dia pergi, itu bukan hanya akan sangat berbahaya, itu akan seperti hukuman mati. Terlepas dari semua itu, Chen Hetian sengaja memilihnya untuk pergi, dan menolak permintaan Bailin untuk melakukan perubahan. Jelas Chen Hetian melakukan semua ini dengan sengaja. Dia harus berniat menggunakan aku sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian Wildlanders. Bai Xiao Chun berpikir, matanya memerah-merah karena marah, dan darahnya memompa dengan liar. Yakin bahwa analisisnya benar, amarahnya terus meningkat. Baginya, rasanya menyakitkan seolah-olah seseorang berdiri di belakangnya, menusukkan pedang ke punggungnya untuk memaksanya melompat ke lubang berapi. Dia hampir tidak bisa bernapas. Jika aku tidak pergi, aku akan dihukum mati 1000 kali. Plus, sekte penangkal sungai akan terlibat. Aku tidak hanya dimasukkan ke dalam bahaya yang ekstrim, aku dihukum mati. Aku telah membela tembok besar selama bertahun-tahun sekarang. Aku telah mendapatkan kredit pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan beginilah cara langit berbintang Dao Sektar Polaritas memperlakukanku. Bai Xiao Chun sangat marah sehingga dia mengepalkan tangannya, wajahnya berubah menjadi merah dan biru yang menonjol di lehernya. Kemudian, setelah beberapa saat, dia mulai berdecak pahit. Tidak ada pilihan. Entah itu hukuman mati literal atau hukuman mati figuratif, dan karena itu, ia tidak punya pilihan selain memilih yang terakhir. Mereka pasti sudah memecahkan rahasia pil konvergensi jiwa aku. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Pada titik ini, ia secara fisik gemetar, meskipun itu bukan karena rasa takut, melainkan amarah. Insiden dengan pil fantasi di Sky City telah menjadi petunjuk tentang bagaimana sekte cenderung memperlakukannya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah semua yang terjadi kemudian, dia akan mencapai titik seperti ini. Setelah berjuang untuk mengendalikan dirinya, dia tertawa pahit dan mulai mengepak barang-barangnya. Karena dia tidak punya pilihan dalam masalah ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memastikan dia siap untuk tetap hidup. Dia mengeluarkan Eternal Parasol dan bahan bakarnya yang 8 warna. Awalnya, dia berharap untuk menggunakan api 8 warna di waktu lain di asa depan, tetapi sekarang, dia tidak ragu untuk menggunakannya untuk melakukan peningkatan semangat pada payung. Setelah menempatkan payung ke dalam wajan penyu, 8 desain perak yang mempesona muncul. Dia tidak melakukan apapun untuk menutupi mereka. Setelah bertahun-tahun di tembok besar, dia telah melihat pembudidaya jiwa Wildlands dalam pertempuran yang menggunakan benda-benda magis dengan beberapa peningkatan roh pada banyak kesempatan. Dari apa yang dia tahu, teknik peningkatan roh di Sungai Heavenspan berbeda dari yang ada di Wildlands. Dia sudah lama ingin tahu tentang itu, dan bahkan bertanya kepada Bailin tentang hal itu, tetapi satu-satunya jawaban yang dia berikan adalah bahwa itu ada hubungannya dengan ahli nujum. Bailin ragu-ragu untuk memberikan informasi apapun selain itu. Pertanyaan Bai Xiao Chun sendiri juga mengindikasikan bahwa jawabannya ada hubungannya dengan ahli nujum, tetapi telah mengungkap sedikit hal lain. Dan ia terpaksa melupakan tentang mencoba mendapatkan jawaban. Setelah melakukan peningkatan roh 8 kali lipat pada Eternal Parasol, dia membuat persiapan yang sama dengan pil obat, baju besi, dan item magis, melakukan peningkatan roh sebanyak yang dia bisa. Pada satu titik, baik Master God Diviner dan Zhao Long datang untuk memberitahunya bahwa mereka telah dipilih untuk misi. Zhao Long menerima berita itu dengan tenang, tetapi Tuan Dewa Diviner ketakutan, dan memohon Bai Xiao Chun untuk mencoba mengeluarkannya dari daftar. Junior Patriark, selamatkan aku. Aku baru saja sampai. Ini tidak adil.
Petik 2 titik titik. Sekitar 800 anggota Korps ketiga telah dipilih untuk melanjutkan misi, termasuk Song Ke. Mereka semua benar-benar terkejut mendengar bahwa Bai Xiaochun juga termasuk. Master God Diviner sangat tercengang, dan akhirnya hanya pergi dengan senyum pahit di wajahnya. Jelas, jika Bai Xiaochun tidak bisa keluar dari misi, maka tidak ada harapan bagi orang lain untuk dibebaskan. Setelah mengirim semua orang pergi, Bai Xiaochun menghela nafas dan menuju ke pagoda di tengah kota, di mana ia menghabiskan semua kredit pertempurannya untuk membeli jimat kertas. Serta alkohol roh yang dapat digunakan untuk memulihkan kekuatan spiritual. Hanya dengan kekuatan spiritual yang cukup dia bisa melindungi dirinya di dalam labirin. Adapun 800 anggota korps ketiga lainnya, meskipun dia bertanggung jawab atas keselamatan mereka, mengingat waktu yang terbatas, dia melakukan apa yang dia bisa untuk membantu mereka. Tetapi itu tidak banyak. Segera itu hanya 2 jam dari malam. Saat itulah Chen Hetian muncul dari pagoda dan memanggil 30.000 pembudidaya yang telah dipilih untuk misi, kemudian melambaikan tangannya dan menembak keluar dari dinding. Khawatir bahwa kelompok itu akan melakukan perjalanan terlalu lambat, ia melakukan gerakan mantra, menyebabkan massa awan menumpuk yang dengan cepat membawa 30.000 petani di seluruh negeri. Karena itu, hanya butuh sekitar 2 jam untuk mencapai pintu masuk labirin. Bai Xiaochun ada di sana di tengah orang banyak menatap Chen Hetian dengan marah. Namun, mengingat tingkat basis budidaya pria itu, Bai Xiaochun tahu bahwa dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya tentang situasi ini. Namun, itu tidak mencegahnya bersumpah. Tunggu saja sampai aku menjadi dewa, dasar fosil tua. Maka aku akan membalas dendam aku sepenuhnya. Titik 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 titik. Sepenuhnya. Bab 537, Iblis Bai ada di sini. Sepanjang jalan, Bai Xiaochun telah mempertimbangkan untuk mengenakan topengnya. Namun, tidak nyaman untuk melakukannya dengan begitu banyak orang di sekitarnya, sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah merengut dan mempertahankan tempatnya di tengah kerumunan. Saat ini, ia sibuk memikirkan tentang bagaimana menjaga dirinya tetap aman. Namun, hingga saat ini, ia belum menemukan ide baru. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkannya adalah mencoba mencari peluang di dalam labirin untuk mengenakan topengnya dan mengubah identitasnya. Itu satu-satunya pilihanku, dia berpikir dengan muram, ekspresinya suram. Sementara Chen Hetian memimpin kelompoknya yang terdiri dari 30.000 pembudidaya menuju 9 pilar cahaya hitam dan labirin di bawah mereka, pasukan Willens melakukan hal yang sama. Lagi pula, bila dibandingkan dengan jiwa dewa, perang itu tidak banyak berpengaruh. Pertempuran telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tembok besar telah bertahan dengan kuat berulang kali. Sayangnya untuk Wildlanders, jiwa dewa jarang seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Karena itu, kapanpun seseorang muncul, itu menjadi aspek terpenting dari apapun. Seperti halnya tembok besar, mereka memiliki keraguan tentang apakah labirin itu semacam jebakan atau bukan. Namun, ketika sampai pada Nyonya Merah Debu, dia segera datang ke spekulasi tertentu mengenai tempat itu, bahkan ketika pilar cahaya hitam pertama telah muncul. Kemudian, ketika sinar tunggal berubah menjadi 9, spekulasi dia telah dikonfirmasi sebagai benar. Hampir sepenuhnya tanpa pertanyaan bahwa ini adalah salah satu dari 10 makam kaisar generasi kedua. Nyonya Merah Debu telah tampak tersentuh oleh pemandangan 9 pilar cahaya hitam. Dan mereka segera menyebabkannya ingat sedikit sejarah yang terkait dengan ayahnya. Sebelum pemberontakan yang dipimpin oleh Celestial dari Pulau Heavenspan, kerajaan itu tidak disebut Tanah Heavenspan, melainkan Tanah Kaisar. Lebih jauh lagi, sebenarnya ada 2 kaisar yang memerintah di negeri itu. Satu adalah Kaisar Agung, dan yang lainnya adalah Kaisar Neraka. Kaisar Agung memimpin Sungai Ancestor, dan Kaisar Neraka memimpin Sungai Dunia Bawah. Sungai leluhur tidak lain adalah Sungai Heavenspan modern. Salah satu kaisar memimpin yang hidup, yang lain memimpin yang mati. Satu adalah entitas tertinggi di dunia, yang lain adalah ekspresi tertinggi dari iman rakyatnya. Sebelum umur panjang Kaisar Lengkung generasi kedua berakhir, ia memanfaatkan energi semua makhluk hidup di surga dan bumi untuk membangun 10 kuburan. Makam pertama adalah lokasi sebenarnya dari jenazahnya, dan akan tetap tidak terbuka selamanya.
Namun, 9 makam lainnya berisi berbagai benda penguburan yang ditinggalkan setelah kematiannya, serta banyak warisan. Seluruh tujuannya meninggalkan kuburan adalah untuk berjaga-jaga jika salah satu dari keturunannya kemudian menghadapi musuh yang kuat. Dalam situasi seperti itu, mereka bisa mengandalkan makam untuk mendapatkan kekuatan untuk melawan. Tentu saja, makam dilindungi oleh mantra pembatas yang membuat mereka tidak mungkin dicari dan ditemukan orang. Lokasi makam telah diturunkan dari satu kaisar ke yang berikutnya selama beberapa generasi, dan dirahasiakan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Lengkung generasi kelima. Dia meninggal secara tiba-tiba dan kematian yang tak terduga, tanpa kesempatan untuk meneruskan semua rahasianya. Karena itu, lokasi kuburan kaisar-kaisar generasi kedua menjadi misteri yang tak terpecahkan. Pada masa pemerintahan Kaisar Agung generasi ke-9, Heavenspan menjadi terkenal. Semua negeri memberontak dan penguasa dunia berubah. Para korban selamat dari garis keturunan Kaisar Lengkung melarikan diri ke Willlands, dan kuburan dari kaisar kekaisaran generasi kedua menjadi sedikit lebih dari sekadar legenda. Nyonya Merah Debu sangat gembira tentang kemungkinan labirin menjadi salah satu makam kaisar-kaisar generasi kedua. Setiap makam akan dikelilingi oleh puluhan gua, yang masing-masing berisi sisa-sisa binatang tingkat dewa. Juga akan ada prasasti batu dengan rincian tentang sidang dengan api di dalam. Selain salah satu dari makam kaisar-kaisar generasi kedua, aku tidak bisa memikirkan lokasi lain yang secara langsung menawarkan jiwa dewa sebagai hadiah. Petik 2. Dia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dia ketahui, tetapi pada saat yang sama. Relatif yakin bahwa hanya sedikit orang di dunia yang pernah mendengar tentang Kaisar Lengkung generasi kedua. Tentu saja, penyebutan jiwa dewa saja sudah cukup untuk menggerakkan semua pembudidaya jiwa Willlands lokal menjadi hiruk-pikuk, dan untuk menghindari kecurigaan. Dia tidak melakukan apapun untuk mencegah mereka mengambil tindakan. Faktanya, memiliki begitu banyak penggarap jiwa bersama menjelajahi labirin pada saat yang sama dengannya akan membuatnya lebih mudah baginya untuk menutupi niat sejatinya. Dan membuat jalan melalui labirin. Dan itulah yang menyebabkan semua pembudidaya jiwa dan orang-orang liar di daerah itu bergegas dengan kecepatan tinggi menuju labirin. Banyak dari mereka yang tidak pernah bertarung di medan perang, dan tidak termasuk salah satu kekuatan utama Willlands. Mereka pada dasarnya adalah pembudidaya nakal, dan mereka muncul berbondong-bondong. Saat ini, langit mulai gelap ketika malam menjelang, dan banyak tokoh seperti itu mulai muncul di luar pintu masuk labirin. Saat ini, labirin masih terlalu dini untuk dibuka, dan oleh karena itu, para pendatang baru bisa bersatu dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, atau menunggu sendirian di samping. Saat malam semakin dekat, suara gemuruh memenuhi udara dari arah tembok besar ketika 30.000 sinar cahaya muncul. Keributan itu langsung menarik perhatian para penggarap jiwa liar dan buas, yang matanya mulai berkilauan dengan niat membunuh. Dengungan percakapan segera naik. Para pembudidaya pemberontak. Pembudidaya pemberontak dari tembok besar. Dan sekelompok besar dari mereka. Ya, jadi apa? Ini adalah Willlands, dan kami adalah orang suci. Namun, meskipun tembok besar telah mengirim kelompok besar, mereka sebenarnya kalah jumlah oleh pembudidaya jiwa Willlands, di antaranya ada setidaknya 100.000. Chen Hetian memimpin kelompok 30.000, dan ketika mereka mendekati dan melihat tatapan dingin diarahkan pada mereka, dia mendengus. Suara dengusan itu langsung membanting seperti guntur ke telinga Wildlanders. Banyak dari mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka ketika mereka menyadari siapa yang memimpin para pembudidaya tembok besar. Namun, Chen Hetian tidak tertarik memulai perkelahian. Dia bisa merasakan aura Nyonya Merah Debu terkunci padanya, dan juga sadar bahwa, seperti dirinya sendiri, dia tertarik memasuki labirin. Oleh karena itu, selain dengusannya yang dingin, Chen Hetian tidak melakukan apa-apa terhadap Wildlanders sekitarnya, bahkan tidak melihat mereka. Dia hanya tinggal di sana di luar pintu masuk, menunggu malam tiba. Bai Xiaochun berusaha menyembunyikan dirinya di dalam pasukan 30.000, dan berharap bahwa tidak ada pembudidaya jiwa akan mengenalinya. Dia bahkan beringsut melalui kerumunan sampai dia disembunyikan di belakang seorang pria tinggi kekar. Kemudian, dengan mengintip melalui ruang-ruang di antara lengan pria itu, dia melihat area di depan, yang penuh dengan lubang dan kawah. Sebenarnya tidak terlihat sama sekali seperti saat terakhir kali dia ke sini. Di tengah adalah lubang terbesar, yang ditutupi dengan perisai cahaya abu-abu yang berkilau.
Rupanya, tempat itu ditutup, dan tidak ada yang bisa memasukinya. Tepat di luar lubang itu ada prasasti batu setinggi 30 meter yang memancarkan sensasi zaman kuno, seolah-olah itu telah ada di tempat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis teks dapat dilihat pada prasasti batu yang terlalu kecil untuk dibaca dengan mata telanjang. Namun, dengan meningkatkan visi dengan basis kultivasi seseorang, mereka akan menjadi cukup jelas. Di bawah labirin adalah ranah percobaan dengan api. Jelajahi labirin, dan lewati salah satu cobaan dengan api. Siapapun yang menempati posisi pertama akan memperoleh jiwa dewa. Setelah membaca teks dengan agak cepat, Bai Xiaochun tidak memperhatikannya lagi. Bagaimanapun, hal utama yang ia khawatirkan adalah melindungi kehidupannya yang kecil dan miskin. Bahkan, dia bahkan menundukkan kepalanya dan mencoba untuk menghilangkan percakapan yang bergumam dari Wildlanders. Bagaimanapun, tatapan orang-orang Wildland yang berbalik ke arahnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak bisa melihatku, katanya pada dirinya sendiri. Mereka tidak bisa melihatku. Dia bahkan menoleh sedikit ke samping untuk mempersulit orang untuk memperhatikannya. Namun, ada terlalu banyak penggarap jiwa dan orang liar yang hadir, dan mereka berkumpul di hampir setiap arah yang mungkin. Selain itu, lebih banyak yang muncul setiap saat. Terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaochun berusaha bersembunyi di kerumunan 30.000 benar-benar menarik perhatian, dan semua pembudidaya jiwa dan orang-orang liar memperhatikan mereka. Bahkan jika Bai Xiaochun bisa bersembunyi dengan cara yang lebih baik, dia tidak bisa membuat dirinya tidak terlihat. Tidak dapat dihindari bahwa orang akan menemukannya, dan bahkan jika dia menggunakan metode sepintas untuk menyamarkan dirinya sendiri, mereka akan dapat mendeteksi auranya. Satu-satunya cara untuk menghindari deteksi adalah dengan mengenakan topengnya. Namun, ada terlalu banyak orang di sekitar, dan selain itu, mata tiga tua pasti akan menyebar kabar bahwa ia memiliki kemampuan mengubah penampilan. Maka dia akan berada dalam bahaya bahkan lebih dari sebelumnya. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menunggu saat yang tepat di dalam labirin untuk mengenakan topengnya. Bahkan ketika dia menyusut dalam upaya untuk tetap tersembunyi, salah satu penanam jiwa di kejauhan kebetulan melihat profilnya. Hampir seketika, mata pemuda itu melebar. Menunjuk ke arah Bai Xiaochun, dia berteriak, "Iblis Bai. Aku baru saja melihat Iblis Bai." Volume suaranya yang meledak memastikan bahwa semua penanam jiwa di daerah itu mendengarnya. Rahang jatuh, mereka semua berbalik ke arah yang ditunjuknya. Dalam hati, Bai Xiaochun melolong kesedihan. Beberapa saat yang lalu, dia merasa telah melakukan pekerjaan menyembunyikan diri dengan sangat baik, dan tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa seseorang akan dengan kejam memanggil namanya. Banyak tatapan jatuh padanya, setajam pedang, dan meskipun tidak semua orang bisa melihat wajahnya dengan jelas, ada banyak yang bisa. Iblis Bai. Itu Iblis Bai. Aku hanya bisa melihat punggungnya, tapi itu pasti dia. Hahaha, aku tidak percaya Iblis Bai ada di sini. Ini benar-benar dia. Bab 538, Jalankan, Xiaochun. Bai Xiaochun melolong ke dalam kulit kepalanya kesemutan ketakutan. Bahkan jika dia lebih kuat dari dia saat ini, ada terlalu banyak Wildlanders, yang semuanya menginginkan kepalanya untuk hadiah di atasnya. Segera, dia mulai gemetar, dan bergegas ke arah yang berbeda untuk mencoba bersembunyi. Namun, orang-orang yang sudah melihatnya berteriak keras menyebabkan lebih banyak Wildlander mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Beberapa orang bahkan terbang ke udara, mata berkedip seperti panah tajam ketika mereka mengunci posisinya. Para pembudidaya dari 5 legiun yang berada di daerahnya secara tidak sadar mulai mundur darinya, mendorong tentara korps ketiga seperti yang mereka lakukan. Pria kekar yang dia sembunyikan di belakang langsung merasakan tekanan membebani dirinya, dan pindah. "Jangan pergi, bro," seru Bai Xiaochun. "Biarkan aku bersembunyi di belakangmu sebentar, dan begitu bahaya sudah lewat, aku pasti akan memberimu kompensasi yang bagus." Namun, lelaki kekar itu bergegas pergi tanpa melihat ke belakang. Bai Xiaochun menjadi sangat cemas, dan hendak mencari pembudidaya lain untuk bersembunyi di belakang ketika dia menyadari bahwa semua orang berjuang untuk menjauh darinya. Meninggalkannya benar-benar terbuka. Tak lama, semua orang di seluruh area menatapnya. Iblis Bai. Penghinaan Wildlands tidak akan pernah pergi kecuali Iblis Bai terbunuh. Aku tidak percaya dia punya nyali untuk muncul di sini.
Hahaha, iblis Bai adalah milikku. Lupakan harta terpendam dan jiwa dewa. Aku tidak peduli tentang hal itu. Jika aku bisa membunuh Bai Xiaochun, aku akan mendapatkan set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas. Itu sama persis seperti jiwa dewa. Petik 2 titik titik. Sungguh keterlaluan. Dia berani muncul di sini meskipun memiliki karunia jiwa binatang buas di kepalanya. Dia pada dasarnya mengejek kita. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun dilanda kesedihan dan marah pada saat yang sama, dan merasakan isi perutnya kram di dalam dirinya akibat teror. Pandangan serakah, penuh kebencian dari para pembudidaya jiwa dan buas Willens hanya tampak semakin intensif dengan setiap momen yang berlalu. Plus, semua rekan senegaranya dari tembok besar mundur darinya, dan beberapa bahkan menatapnya dengan mata berkilauan, membuat hatinya terasa sedingin es. Aku tidak mau datang ke sini. Aku tidak mengejek siapapun. Petik 2 titik titik. Hampir semua orang menatapnya dengan desain jahat, dan cara mereka tampaknya berpikir bahwa dia adalah harta yang berharga untuk dijarah menyebabkan keringat mengucur di dahinya. Setelah semua, siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas, yang secara teoritis dapat digunakan untuk berdagang untuk jiwa dewa. Yang paling penting, jika seseorang membunuhku, mereka tidak hanya akan mendapatkan satu set 5 elemen jiwa makhluk buas, mereka juga akan mendapatkan 2 jiwa dewaku. Mereka akan kaya dalam sekejap. Petik 2 titik titik. Semakin dia memikirkannya, semakin Bai Xiaochun menyadari bahwa dia sebenarnya lebih berharga daripada harta yang disembunyikan di labirin. Bagaimana ini terjadi? Pikirnya, air mata mengalir di matanya. Aku bernilai lebih dari semua harta rahasia di sana. Semakin dia berpikir tentang betapa tidak adilnya semua layanannya untuk tembok besar berakhir pada titik ini. Semakin dia menggertakkan giginya, dan semakin merah matanya. Beberapa pembudidaya jiwa dan orang-orang liar, dan bahkan beberapa ahli nujum yang tersebar, memiliki tatapan ganas sedemikian rupa sehingga sepertinya mereka mungkin menyerang balik setiap saat untuk mencoba membunuhnya. Bahkan ketika Bai Xiaochun dibiarkan terbuka oleh para pembudidaya tembok besar, ada beberapa anak buahnya dari korps ketiga yang mencoba bergegas untuk membantu, tetapi jelas sudah terlambat. Setelah semua, jika beberapa penanam jiwa benar-benar menyerang, seluruh situasi akan keluar dari kendali segera. Mata berkedip karena krisis yang mematikan, Bai Xiaochun tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan berteriak, siapa lagi, ingin mati. Ketika suaranya bergema seperti guntur. Para penggarap jiwa dan orang-orang buas yang telah merenungkan menyerangnya tiba-tiba teringat bagaimana ia telah bertarung dalam pertempuran bertahun-tahun lalu. Beberapa dari mereka telah melihat pertarungan dengan mata kepala sendiri, dan yang lain baru saja mendengarnya. Apapun itu, semua dilanda ketakutan oleh pemikiran itu, dan mulai ragu-ragu. Lagi pula, Bai Xiaochun memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa, dan siapapun yang mencoba menyerangnya terlebih dahulu tidak hanya tidak mampu membunuhnya, tetapi juga akan kesulitan bertahan hidup. Bahkan ketika mereka ragu-ragu, matahari terbenam tenggelam di balik awan, dan malam tiba. Saat tanah diselimuti cahaya keemasan, perisai abu-abu yang menutupi pintu masuk labirin menghilang, memungkinkan teriakan menyedihkan dan suara-suara lainnya bergema keluar dari dalam. Itu terdengar seperti lolongan hantu yang tak terhitung jumlahnya, menembus jauh ke dalam pikiran semua orang yang hadir. Bai Xiaochun sangat cemas, tetapi tidak melihat opsi lain yang tersedia. Meskipun pergi ke labirin akan menempatkannya di tengah bahaya ekstrim, itu juga akan memberinya kesempatan. Karena itu, segera setelah pintu masuk dibuka, dan sementara semua orang masih terguncang karena kaget, dia mengertakkan gigi dan melesat maju dalam ledakan kecepatan. Menjadi serangkaian bayangan yang membuat langsung menuju pintu masuk. Dia menggambar di Mountain Sucking Bush, menyebabkan petir bergema. Dalam sekejap mata, dia berada di pintu masuk. Tentu saja, tidak mau membiarkan siapapun berpikir dia takut, dia berteriak, Kakak Zhao, Kakak Chen. Bai Xiaochun sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkanmu. Petik 2 titik titik. Kemudian dia menghilang, disambar oleh fungsi teleportasi alami dari pintu masuk. Hampir segera, niat membunuh orang-orang liar, pembudidaya jiwa, dan ahli nujum terbakar tinggi, dan mereka maju untuk mengejar. Bahkan tidak berpikir untuk berlari, Iblis Bai. Bunuh Iblis Bai dan dapatkan karunia itu. Kejar dia. Chen Hetian memandang, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Bai Xiaochun, matanya sedikit berkedut.
Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, 5 legiun, perhatikan perintah aku. Masuki labirin. Petik 2 titik titik. 30.000 pembudidaya tidak berani ragu, dan semua terbang menuju labirin, Chen Hetian bersama mereka. Dalam beberapa saat, seluruh kelompok yang telah berkumpul di luar pintu masuk tidak terlihat. Namun, masih ada sinar cahaya yang mendekat dari kejauhan untuk bergabung dengan mereka yang telah memasuki labirin. Sementara itu, berita bahwa Bai Xiaochun telah memasuki labirin sedang menyebar di antara para penanam jiwa di daerah terdekat. Di salah satu suku Willands agak jauh, seorang kepala biadab duduk bersila ketika dia mendapat laporan tentang masalah ini. Seketika, dia mendongak dari meditasinya. Apa? Iblis Bai muncul. Petik 2 titik titik. Sambil menggertakkan giginya, kepala suku itu bergerak. Iblis Bai sudah mati, dan aku akan memastikan itu terjadi. Adegan serupa dimainkan di suku lain. Pada saat yang sama, para penggarap jiwa jahat yang berlimpah di Willands juga mendapatkan berita melalui saluran komunikasi mereka sendiri, dan mata mereka mulai bersinar terang. Iblis Bai. Nyonya Merah Debu meningkatkan hadiah di kepalanya menjadi seluruh rangkaian 5 elemen jiwa makhluk buas. Siapapun yang membunuhnya pasti bisa sampai ke tahap Nas Chen Sol. Petik 2 titik titik. Hehe. Pada awalnya, aku tidak terlalu tertarik dengan labirin itu. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan banyak keberuntungan dan keberuntungan murni untuk mendapatkan jiwa dewa. Tapi sekarang ada opsi lain. Untuk semua maksud dan tujuan, ada 2 harta yang bisa didapat di labirin itu. Petik 2 titik titik. Ayo, mari kita pergi ke labirin. Bukan hanya para penanam jiwa dan orang-orang liar yang menjadi gila. Ada Necromancer dan Wildlander berperingkat tinggi yang haus akan satu set 5 elemen jiwa binatang buas. Setelah mendengar bahwa Bai Xiaochun telah muncul, mereka semua mulai bergegas menuju labirin. Selama beberapa jam yang berlalu setelah pintu masuk dibuka, semakin banyak penduduk Willand mengalir ke daerah itu dan tanpa ragu memasuki labirin. Tujuan mereka bukanlah untuk mengambil tempat pertama dalam persidangan dengan api yang merupakan labirin itu sendiri, dan dengan demikian memperoleh jiwa dewa. Kebanyakan orang memandang itu sebagai tujuan yang terlalu sulit untuk dicapai. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Bai Xiaochun. Bunuh Bai Xiaochun dan dapatkan satu set dewa makhluk buas. Lebih jauh lagi, dari orang-orang yang datang ke labirin dengan tujuan untuk memenangkan jiwa dewa, sebenarnya mereka semua telah merencanakan untuk menukarnya dengan seperangkat jiwa binatang dewa. Oleh karena itu, bagi mereka, sebenarnya lebih masuk akal untuk mencoba membunuh Bai Xiaochun. Karena itu, Bai Xiaochun sekarang sama berharganya dengan jiwa dewa, jika tidak lebih. Membunuh Bai Xiaochun adalah kunci dari segalanya. Terlepas dari kapan mereka sampai pada keputusan, Wildlanders hampir semuanya tertarik untuk mencari Bai Xiaochun, dan begitu mereka memasuki labirin. Mereka mulai bergegas ke segala arah untuk mencoba menemukannya. Bab 539, Niat Buruk. 2 jam berlalu, di mana semakin banyak orang muncul di dekat pintu masuk labirin. Akhirnya, seorang pemuda datang yang menyebabkan pembudidaya jiwa lainnya dan orang-orang liar di daerah itu juga terlihat kaget. Kalahkan, katanya. Dinginnya kata-katanya menyebabkan semua orang di daerah itu segera berhamburan keluar. Pria muda yang melayang-layang di udara di atas pintu masuk labirin itu sangat tampan. Dan mengenakan pakaian mahal yang membuatnya terlihat sangat berbeda dari para penanam jiwa dan orang-orang liar. Ada sesuatu yang mulia dan agung tentang cara dia membawa dirinya sendiri. Dia memiliki tanda berbentuk bintang di dahinya, sebuah sigil yang berdenyut dengan kekuatan aneh dan menyebabkan pemuda itu memancarkan tekanan misterius. Diikat di punggungnya adalah busur hitam pekat yang memiliki 9 desain perak di permukaannya. Siapapun yang melihat senjata itu akan langsung dipenuhi ketakutan dan kecemburuan. Bisikan-bisikan yang pelan segera terdengar di daerah itu. Dia dari salah satu klan Necromancer aristokrat. Tampak rasa hormat segera muncul di mata para penggarap jiwa, dan bagi orang-orang liar, mereka gemetar ketika mereka membungkuk memberi salam. Di Willands, ahli nujum menduduki posisi yang sangat tinggi, dan klan Necromancer aristokrat sangat kuat, ke titik di mana mereka bahkan sangat dihargai oleh kaum bangsawan. Cara termudah untuk mengidentifikasi apakah seorang ahli nujum adalah pembudidaya nakal atau dari salah satu klan aristokrat adalah dengan memeriksa dahinya.
Hanya ahli nujum dari klan aristokrat yang memiliki leluhur seperti lelaki muda ini. Pria muda ini tidak dalam tahap Naschen Sol, hanya di lingkaran besar formasi inti. Namun, karena statusnya sebagai ahli nujum aristokrat, ia adalah tipe orang yang diperintahkan untuk menghormati dimanapun ia pergi di Wildlands. Namanya adalah Zhou Yixing, dan ketika dia berdiri di sana di luar pintu masuk labirin, dia benar-benar mengabaikan semua pembudidaya jiwa dan orang-orang liar di sekitarnya. Awalnya, dia tidak berencana memasuki labirin. Dia juga tidak berpartisipasi dalam perang baru-baru ini dengan tembok besar. Hal-hal seperti itu ada di bawahnya. Lagi pula, meskipun klan tempat dia berasal tidak bisa dianggap sangat besar, itu cukup terkenal di daerah khusus ini. Dia hanya punya satu alasan untuk datang ke labirin, Bai Xiaochun. Meskipun Zhou klan aku mungkin mendapatkan set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas segera, aku tidak akan pernah dalam berlari untuk mendapatkan mereka. Tapi, jika aku bisa membunuh Bai Xiaochun, maka aku pasti akan memiliki jiwa-jiwa untuk aku sendiri kemudian, setelah aku mencapai tahap Naschen Sol, aku akan bisa naik di peringkat ahli nujum. Aku akhirnya dapat mencoba menyulap api 10 warna, atau mungkin bahkan 11 api berwarna. Dengan api 10 warna, aku akan naik ke puncak absolut dari peringkat Master Necromancer. Dan jika aku bisa membuat api 11 warna, maka akhirnya aku akan menjadi ahli nujum di bumi. Dengan pikiran seperti itu di benaknya, mata Zhou Yixing berbinar penuh harap dan ia terbang langsung ke pintu masuk untuk dipindahkan ke labirin. Pada titik ini, ada 200.000 orang di dalam labirin, dengan hanya 30.000 di antaranya berasal dari tembok besar. Sisa dari jumlah itu terdiri dari pembudidaya jiwa dan orang-orang liar, serta beberapa ratus ahli nujum. Meskipun semua orang dipindahkan ke lokasi yang berbeda di seluruh labirin, mengingat ada 200.000 dari mereka, mereka membuat cipratan besar di pintu masuk mereka. Labirin pada dasarnya adalah labirin yang rumit dan luas di mana akal ilahi sangat terbatas. Adapun semua orang yang ingin melacak Bai Xiaochun, mereka segera bertebaran ke arah yang berbeda untuk mencarinya, namun, tidak satu pun dari mereka yang dapat menemukan jejak tunggal. Itu hanya membuat Wildlander lebih cemas, karena mereka khawatir tentang prospek orang lain yang akan menemukannya. Karena itu, setiap kali Wildlanders bertemu dengan para pembudidaya dari tembok besar, mereka kebanyakan mengabaikan mereka tidak ingin menarik waktu dari pencarian mereka. Tidak semua Wildlanders mencari Bai Xiaochun. Tetapi dia telah menarik perhatian sebagian besar dari mereka, dan dengan demikian ada lebih sedikit tekanan pada para pembudidaya tembok besar. Tentu saja, jika Wildlanders menemukan satu-satunya pembudidaya tembok besar, mereka akan menyerang dengan harapan mendapatkan harta. Itu tidak terbatas pada pasukan tembok besar juga, Wildlanders bahkan akan saling menyerang jika ada kesempatan. Pada saat yang sama, banyak hal aneh dan ganjil mulai terjadi di berbagai bagian labirin. Bai Xiaochun sudah lama mengenakan topeng dagingnya, dan tampak seperti seorang pembudidaya jiwa setengah baya. Dia saat ini merangkak dengan hati-hati di labirin, takut dikenali. Kembali ketika dia pertama kali memasuki tempat itu, dia telah menembak melalui terowongan dengan kecepatan tinggi, secara acak memilih arah dengan harapan kehilangan pengejarnya. Dalam hal itu dia telah berhasil, tetapi sebagai hasilnya, dia sekarang tidak tahu di mana dia berada. Dia mencoba menggunakan beberapa teknik magis dengan harapan mencari jalan keluar. Tetapi dengan cepat menemukan bahwa labirin berisi tekanan pemeteraian yang membuat sihir langit dan bumi seperti itu mustahil untuk digunakan. Jadi bagaimana jika aku tersesat? Semua orang akan sama tersesatnya denganku. Sambil menggosok dahinya sedikit, dia melihat ke sekeliling dinding terowongan, yang semuanya tampak sama persis baginya. Dia hampir merasa sedikit pusing. Terowongan memiliki langit-langit rendah, sehingga tidak mungkin untuk terbang ke udara dan mendapatkan bantalan seseorang. Ditambah lagi, indera ilahi terbatas. Bai Xiaochun Bak. Ditambah lagi, indera ilahi terbatas. Terowongan memiliki langit-langit rendah, sehingga tidak mungkin untuk terbang ke udara dan mendapatkan bantalan seseorang. Ditambah lagi, indera ilahi terbatas. Bai Xiaochun bahkan telah mencoba untuk menerobos dinding, tetapi itu tidak banyak berpengaruh. Yang lebih membuat frustrasi adalah bahwa tidak mungkin meninggalkan bekas di dinding untuk melacak terowongan yang telah dilaluinya. Lebih buruk dari semua itu adalah bahwa seluruh tempat itu sangat dingin. Itu adalah kedinginan yang mengerikan yang berbeda dari kedinginnya, dan membuat seluruh labirin tampak seperti itu adalah kuburan atau kuburan.
Pada banyak kesempatan, Bai Xiaochun mendapat sensasi bahwa seseorang mengawasinya dari belakang. Namun, setiap kali dia melihat dari balik bahunya, dia tidak melihat apapun di belakangnya. Tempat mengerikan macam apa ini? Dia bergumam, mengunyah bibir bawahnya. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, tiba-tiba dia berhenti di tempat, matanya bersinar dengan keganasan yang membuatnya tampak seperti pisau tajam yang ditarik. Pada saat itulah 4 sosok bergegas di sudut di depannya. 3 dari mereka adalah penanam jiwa, dan 1 adalah raksasa biadab yang telah menyusut tubuhnya hingga ketinggian 3 meter. Mereka jelas tim semacam, dan mereka semua memiliki basis kultivasi yang mendalam di lingkaran besar formasi inti. Yang mengejutkan, salah satu penanam jiwa memiliki Naschen Soul yang terbentuk sebagian. Menunjukkan bahwa ia telah gagal dalam usahanya untuk mencapai tahap Naschen Soul dan sekarang dianggap sebagai pembudidaya jiwa semu Naschen. Berada di tahap Pseudo Naschen Soul mengalami pasang surut. Sisi positifnya adalah basis budidaya seperti itu lebih tinggi daripada lingkaran besar formasi inti. Kelemahannya adalah jika seseorang dengan basis kultivasi seperti itu ingin menyelesaikan Naschen Soul mereka, tingkat kesulitannya akan 10 kali lebih besar dari biasanya. Kelompok 4 ini bergerak dalam formasi, dengan raksasa mengambil posisi memimpin, dan 3 pembudidaya jiwa mengikuti. Meskipun para penggarap jiwa tidak mengenakan pakaian yang sangat mewah, mereka semua memiliki benda-benda ajaib yang berputar-putar di sekitar mereka. Yang satu memiliki pedang terbang hijau dengan 6 desain perak. Yang lain memiliki pedang yang sama, kecuali bahwa itu merah. Jelas, kedua pedang itu sama-sama menerima peningkatan roh 6 kali lipat. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah bahwa pembudidaya Pseudo Naschen Soul memiliki mutiara berkilauan mengambang di atanya yang memiliki 7 desain perak di atasnya. Kelompok 4 berayun di sudut dengan ekspresi waspada di wajah mereka, dan segera melihat Bai Xiaochun dengan topengnya. Bai Xiaochun berdiri di sana, menatap mereka. Ini bukan kelompok Wildlanders pertama yang dia temui. Dia telah bertemu dengan beberapa kelompok lain di sepanjang jalan, yang semuanya hanya menatapnya sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Bai Xiaochun dan kelompok 4 berdiri di sana untuk beberapa saat, saling mengukur. Kemudian, Bai Xiaochun mundur sedikit untuk memberi ruang bagi mereka untuk lewat. Wildlanders terus maju, menatap Bai Xiaochun dan beberapa lapis sirahnya. Ketika mereka kira-kira 30 meter jauhnya, raksasa itu tiba-tiba berbalik dan mulai berlari ke arahnya, terkekeh gila. Mereka masih tidak tahu siapa aku sebenarnya, pikir Bai Xiaochun. Mereka hanya menyukai armorku, dan karena aku sendirian, mengira mereka bisa merampokku. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Mata berkedip dengan cahaya dingin ketika raksasa buas itu mendekat, Bai Xiaochun mengambil langkah maju dengan kecepatan yang membuat lawan-lawannya benar-benar terkejut. Sebelum ada di antara mereka yang bisa melihatnya dengan jelas, mereka mendengar ledakan teredam, dan kemudian jeritan raksasa buas. Yang terbang mundur di udara selama beberapa saat sebelum meledak berkeping-keping, mengirimkan garis-garis darah seperti panah ke arah para penanam jiwa. Titik-titik. Ketika semuanya menjadi jelas, mereka melihat Bai Xiaochun berdiri di tempat yang pernah ditempati oleh raksasa biadab perlahan-lahan menurunkan tinjunya. Mata mereka melebar, dan hati mereka mulai berdebar pada kesadaran bahwa mereka telah memprovokasi seorang ahli yang kuat. Namun, sudah terlambat untuk penyesalan pada titik ini. Ketiga pembudidaya jiwa telah bertarung di medan pertempuran, dan tahu bahwa ketika musuh saling berhadapan dalam pertarungan, hanya ada satu pilihan. Darah yang mengalir ke arah mereka mengandung racun korosif, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka bertiga untuk meniadakannya. Oleh karena itu, pembudidaya Pseudo Naschen Soul mengirim ledakan cahaya yang keluar dari ratunya, yang menciptakan perisai berkilauan yang memblokir sebagian besar darah. Kemudian niat membunuh dari 3 pembudidaya jiwa mulai melonjak. Mati. Bab 540, 9 Warna Api. 2 dari 3 pembudidaya jiwa melakukan gerakan mantra, mengirim 2 pedang terbang mereka berteriak di udara menuju Bai Xiaochun dengan kecepatan tinggi. Kedua pedang memiliki peningkatan roh 6 kali lipat, dan dengan demikian, Bai Xiaochun sangat menyadari betapa berbahayanya mereka. Bersamaan dengan itu, pembudidaya Pseudo Naschen Soul mulai melantunkan mantra yang tidak dapat dipahami yang menyebabkan mutiara mengambang di atasnya untuk diisi dengan kabut hitam.
Kemudian, gambar hantu jahat muncul, yang menerjang menuju Bai Xiaochun dengan tangan terulur. Menimbang bagaimana mereka dengan cepat memblokir semua kemungkinan pendekatan Bai Xiaochun kepada mereka, jelas bahwa kelompok ini telah bekerja bersama sebelumnya di masa lalu. Saat mereka bersiap untuk bergerak maju, Bai Xiaochun mendengus dingin. Kalian memiliki harta yang ditingkatkan semangatnya, ya. Baiklah aku juga. Dengan penuh gaya, ia menarik payung hitam dari tasnya. Itu tak lain adalah parasol abadi. Di masa lalu, basis budidaya Bai Xiaochun hanya memungkinkannya untuk menggunakan sebagian kecil dari kekuatan payung. Tapi sekarang dia berada di lingkaran besar panggung Gold Core, dan meskipun dia masih tidak bisa melepaskan potensi penuhnya, dia tidak kesulitan menggunakannya seperti sebelumnya. Hampir dalam gerakan yang sama dengan yang dia hasilkan payung, Bai Xiaochun mendorongnya di depannya dan mendorong jarinya ke pegangan. Kemudian, sebuah letupan bisa terdengar ketika payung hitam terbuka, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan pedang terbang dan hantu berkabut. Dua pedang terbang menabrak penghalang defensif yang merupakan payung, dan dikirim berputar ke samping. Adapun hantu berkabut itu menjerit dan membuat seolah-olah mundur. Namun, saat itulah wajah yang aneh dan tersenyum muncul di permukaan payung hitam. Wajah itu mulai menghirup, dan hantu itu menjerit ketika dihisap. Meskipun semua hal ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, mereka terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Sesaat kemudian, tiga pembudidaya jiwa menatap Bai Xiaochun dengan ekspresi kaget lengkap dan sangat, dan ahli jiwa Sudo Naschen begitu terkejut sehingga matanya melotot keluar dari kepalanya. Melihat 8 desain perak di permukaan Eternal Parasol membuatnya terengah-engah. Tetapi kemudian, hanya sesaat kemudian, matanya berkilauan dengan keganasan, dan dia memanfaatkan keheranan kedua temannya untuk tiba-tiba menjangkau dan mendorong mereka. Wajah kedua pembudidaya jiwa itu jatuh, mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemimpin mereka sendiri akan bertindak begitu kejam. Namun tubuh mereka benar-benar di luar kendali mereka saat mereka jatuh ke Bai Xiaochun. Secara bersamaan, kultivator Sudo Naschen Soul mundur secepat mungkin. Dari apa yang dia tahu, pembudidaya setengah baya ini tidak hanya memiliki tubuh kedagingan yang kuat, tetapi ia juga memiliki basis kultivasi yang mendalam dan benda-benda ajaib yang mengejutkan. Dia seperti serigala yang berkeliaran yang benar-benar yakin bisa bergerak sendiri. Bukan saja dia tidak takut orang-orang menyergapnya, dia dengan sengaja menempatkan dirinya di tempat terbuka untuk menarik perhatian. Ketika tiga pembudidaya jiwa dilemparkan ke dalam kekacauan, Bai Xiaochun menutup payung dan mengambil langkah maju. Memanfaatkan kecepatan menyilaukan sehingga ia berubah menjadi serangkaian bayangan yang langsung muncul di depan dua lawannya yang lebih lemah. Kemudian, dia menyerang dua kali berturut-turut dengan tangan kanannya, memukul dada mereka masing-masing. Jeritan kesakitan terdengar, dan darah meletus dari mulut dua pembudidaya jiwa saat mereka jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya dipotong. Tanpa diduga, mereka juga mulai layu ketika kekuatan hidup mereka berubah menjadi kabut putih yang berputar keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, dan menuju ke parasol abadi. Bai Xiaochun terbiasa dengan kekuatan hidup yang mengkonsumsi parasol abadi, dan sekarang ia telah menerima peningkatan roh 8 kali lipat, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, fakta bahwa itu bisa dilakukan dari jauh adalah hal baru baginya. Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan perkembangan baru. Melihat bahwa pembudidaya Sudo Naschen Soul mencoba melarikan diri, ia segera mulai mengejar. Ketika kultivator Sudo Naschen Soul mendengar teriakan teman-temannya, dia melihat dari balik bahunya dan melihat kekuatan hidup mereka diekstraksi. Dengan pikiran terguncang, dia berkata, "Kamu bukan seorang penanam jiwa, kamu seorang ahli nujum." Bai Xiaochun agak terkejut, tetapi tidak membiarkannya muncul. Mendengus dingin, dia mendorong maju dengan kecepatan ledakan yang jelas menempatkannya di tempat untuk mengejar ketinggalan dalam beberapa saat. Kultivator Sudo Naschen Soul mengutuk ke dalam, terlepas dari tingkat basis kultivasinya, dia bisa tahu dari tampilan kecakapan pertempuran Bai Xiaochun bahwa tidak mungkin dia bisa melawannya. Akhirnya, dia berteriak, "Yang mulia tunggu. Aku bersedia menjadi pengikut kamu." Jauh lebih baik menjelajahi labirin dengan pengikut daripada melakukannya sendiri, ditinggikan. Petik 2. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip ketika dia menyadari bahwa apa yang dikatakan pria itu benar-benar masuk akal. Selama dia sendirian, dia hampir pasti akan menghadapi lebih banyak penyergapan, dan semakin banyak pertempuran yang dia lakukan.
Semakin besar kemungkinan kemampuan ilahi dan teknik magisnya dapat mengekspos identitas aslinya. Dengan orang lain untuk melintasi labirin, ia akan dapat menghindari banyak situasi yang menjengkelkan. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, ia melambaikan tangan kanannya dan mengirim ledakan energi yang kuat keluar menuju Sudo Naschen penanam jiwa. Darah mengalir keluar dari sudut mulut pria itu, dan matanya berkedip karena marah. Namun, dia hanya mengertakkan gigi dan berhenti melarikan diri. Kemudian dia menggenggam tangan dengan hormat dan membungkuk ke arah Bai Xiaochun. Aku, Chen Jue, bersedia menjadi pengikut kamu, Yang Agung. Bai Xiaochun tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Setelah melihat Chen Jue naik turun beberapa kali, ia menunjuk ke dahi pria itu, mengirimkan aliran ki dingin ke dalam dirinya yang datang untuk beristirahat di dadanya. Sekarang, yang diperlukan hanyalah satu pemikiran, dan ki yang dingin akan meletus, langsung menghancurkan hati pria itu. Chen Jue menggigil, tetapi tidak berani menghindari ki yang dingin. Setelah menerima mantra pembatasan Bai Xiaochun, dia menghela nafas lega karena telah berhasil melestarikan hidupnya sendiri, setidaknya untuk sementara. Ayo pergi. Bai Xiaochun berkata dengan suara serak melanjutkan. Ya, Sir, kata Chen Jue, mengambil napas dalam-dalam saat ia melanjutkan untuk memindai daerah itu dari ancaman. Dia tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk tetap hidup adalah untuk tetap dekat dengan ahli nujum ini, dan berharap setelah semuanya selesai, dia akan diizinkan untuk bebas. Meskipun tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah Bai Xiaochun, dia diam-diam menatap Chen Jue dan merasa sangat senang dengan betapa briliannya dia. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan membungkuk dan mengikis dan bahkan menangis pada kesempatan untuk menjadi pengikutnya. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyetujui pengaturan, meskipun dia sangat ingin tahu bagaimana pria itu akan bereaksi setelah mengetahui bahwa dia sekarang adalah pengikut Bai Xiaochun. Itu semua benar-benar sangat lucu. Faktanya, Bai Xiaochun memutuskan bahwa mulai sekarang, dia harus berpura-pura menjadi pria yang hanya memiliki sedikit kata, dengan begitu, dia akan tampak lebih mengancam. Selain itu, apa yang dikatakan Chen Jue ini benar-benar masuk akal. Semakin banyak kultivator jiwa yang aku ikuti, semakin aman aku. Melanjutkan merenungkan masalah ini, ia berpacu bersama dengan Chen Jue. Setiap belokan dan terowongan labirin tampak sama, dan meninggalkan bekas di dinding itu hampir mustahil. Kepala Bai Xiaochun sudah berputar saat dia mencoba melacak di mana dia berada. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia akan tetap di sebelah kanan. Ketika bergerak, dia akan memeluk dinding kanan terowongan, dan ketika dia mencapai persimpangan sesekali, dia akan selalu memilih jalan kanan. 3 hari berlalu dengan cepat, selama waktu itu Bai Xiaochun dan Chen Jue bertemu dengan para pembudidaya Wildlanders dan tembok besar pada banyak kesempatan. Segera, Bai Xiaochun menyadari bahwa banyak dari yang lain melakukan hal yang sama, dan bepergian dalam satu arah yang tetap. Sebagian besar, semua orang saling menghindari. Sepertinya tidak ada yang ingin bertengkar. Bahkan ketika mereka bertemu dengan kelompok yang lebih besar dari pembudidaya jiwa Wildlands, ketika mereka melihat bagaimana Chen Jue memperlakukan Bai Xiaochun. Dan melihat Eternal Parasol dengan 8 desain peraknya, mereka segera melompat ke kesimpulan bahwa dia adalah ahli nujum, dan tidak terpancing. Karena itu, ia tidak menemukan situasi berbahaya selama 3 hari itu. Pada satu titik di hari keempat, dia tiba-tiba berhenti di tempat, matanya berkedip. Ada sesuatu yang aneh di depan, katanya kepada Chen Jue, berbicara dengan suara serak. Terkejut, Chen Jue melihat terowongan di depan, tetapi tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Bai Xiaochun juga tidak bisa melihat sesuatu yang spesifik. Namun, dari pertempurannya dengan klan Luoshen dan seterusnya, dia terus mengembangkan kepekaannya terhadap bahaya. Akibatnya, dia tidak pernah salah dalam mengidentifikasi situasi berbahaya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun area di depan sepertinya tidak biasa, ada niat membunuh yang bersembunyi di sana. Tanpa ragu, Bai Xiaochun mulai membuat cadangan. Adapun Chen Jue, meskipun dia tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak berani menentang Bai Xiaochun, dan juga mulai mundur. Hampir pada saat bersamaan, gelak tawa dingin terdengar, dan dalam sekejap mata, teriak-riak menyebar di udara seperti gelombang di atas air, dan banyak sosok muncul di tempat terbuka. Yang mengejutkan, sekarang ada lebih dari selusin orang di terowongan. Mereka semua memiliki basis kultivasi yang mendalam, dan mereka semua menuju Bai Xiaochun.
Mata Bai Xiaochun berkedip dengan niat membunuh, dan dia berputar, mengangkat parasol abadinya. 8 desain perak meletus dengan cahaya menyilaukan, dan wajah aneh itu muncul lagi. Tepat ketika tampaknya pertempuran akan pecah, sebuah suara dingin melayang keluar dari riak-riak di udara. Jangan bersikap tidak sopan. Hampir segera, pembangun jiwa yang telah pengisian ke Bai Xiaochun berhenti di tempatnya. Pada saat yang sama, seorang pria muda keluar dari riak-riak, ekspresinya suram. Dia mengenakan pakaian panjang yang mahal, dan memiliki sigil berbentuk bintang di dahinya. Dia tak lain adalah Zhou Yixing. Fluktuasi kuat dari kekuatan jiwa menggelinding darinya, kekuatan jiwa yang benar-benar berbeda dari para pembudidaya jiwa. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, suatu tekanan yang luar biasa besarnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah berkedip-kedip di telapak tangannya adalah lidah api neraka. Nyala api memiliki banyak warna. Bahkan, pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan 9 warna berbeda. Begitu Bai Xiaochun melihatnya, matanya melebar dan pikirannya berputar. Api itu adalah 9 api berwarna.